Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faqahana wa lisuluki syar'ihi nabbahana 'allamana subhanahu bil ulam qablan wa mannan minhu ma lam na'lam. Summa salatuhu ma'at taslimi 'alan nabiyyir raufir rahim Muhammadin wa alihil athhar wa sahbihil afadil akhyar wa ba'du. Siswa dan siswi dimanapun kalian berada, kita pada kesempatan hari ini akan sama-sama membahas al-qawaid al-khumsah, 5 kaidah pokok. Kaidah yang pertama, al-umuru bimaqasidiha. Perkara tergantung pada tujuannya. Kaidah ini bersumber dari sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu tergantung pada niatnya. Jadi yang akan kita bahas adalah beberapa hal yang berkaitan dengan niat, yaitu ada 7 macam. Pertama, haqiqatun niyat. Menurut Al-Mawardi, an-niyatu qasdus syai'i muqtaronan fi fi'lihi. Niat adalah keinginan untuk melakukan sesuatu dan diiringi dengan perbuatan yang dimaksudkan tersebut. Kedua, mahallun niat, tempatnya niat. Tempatnya niat ada di dalam hati. Adapun lisan ketika mengucapkan niat, tujuannya untuk membantu hati, mengingatkan hati agar melaksanakan niat tersebut. Tiga, waktul niat. Secara umum, waktu niat adalah di awal melakukan ibadah, kecuali niat puasa bulan Ramadan. Antara niat dengan perbuatannya tidak bersamaan, tapi itu diperbolehkan. 4, kaifiyatun niat. Ada beberapa contoh akan kami sampaikan tentang tata cara niat. Ini berbeda-beda. Misalnya, niat wudu adalah berniat menghilangkan hadas, liraf'il hadasil asghar. Niat tayamum
menurut mazhab Syafi'i dengan cara niat supaya boleh melakukan sholat atau ibadah yang semacamnya. Niat tayamum itu listibahatis sholat, karena untuk diperbolehkan melakukan sholat. Yang ketiga, niat mandi. Mandi besar maksudnya. Ketika membasuh pertama kali bagian tubuh. Liraf'il hadatsil akbari. Syarat niat. Islam, tamyiz, mengetahui perkara yang diniati, tidak melakukan perkara yang dapat merusak niat atau merusak perkara yang diniati. Orang yang berniat harus memegang teguh konsekuensi niat tersebut. Atas dasar ini, maka ibadah sholat, puasa, haji akan menjadi batal apabila ketika melakukan ibadah tersebut orang yang melakukannya murtad. Secara garis besar, maksud dan tujuan niat ada dua. Satu, untuk membedakan antara ibadah dan adat kebiasaan. Contoh, wudu atau mandi janabah, dalam ibadah tersebut terdapat aktivitas yang sama dengan kebiasaan kita sehari-hari. Misalnya membersihkan badan, mencari kesegaran untuk tubuh kita yang capek, yang kepanasan. Nah, untuk agar aktivitas tersebut merupakan ibadah, maka dibutuhkan niat. Puasa, ibadah tersebut terdapat aktivitas sama dengan orang yang tidak makan dan tidak minum. Kenapa? Karena tidak memiliki makanan atau dalam keadaan sakit. Maka untuk membedakannya dengan niat. Fungsi kedua adalah untuk membedakan tingkatan ibadah wajib atau sunnah. Contoh begini, usolli fardhu zuhri. Usolli adalah niat, qasdu. Fardu untuk membedakan tingkatan ibadah yang wajib atau dengan yang lainnya. Az-zuhri adalah ta'yin,
supaya tidak dikira selain zuhur, karena sholat zuhur 4 rakaat, sholat asar juga 4 rakaat. Maka dibedakan dengan menyebut az-zuhru. Menurut Syekh Ishaq Asy-Syairāzi, dalam perkara yang sifatnya fardu, maka harus ada ta'yin, penentuan. Fardhu zuhri, az-zuhri itu namanya ta'yin. Fardu itu untuk membedakan ibadah wajib dengan yang lainnya. Kecuali dalam tayamum. Dalam tayamum tidak disyaratkan niat fardu tayamum. Bahkan tidak sah apabila mengucapkan fardu tayamum tanpa ada al-istibahah. Jadi untuk mudahnya ketika tayamum cukup dengan nawaitut tayammuma listibahatis sholat. Cukup gitu. Terakhir, hukmun niat. Niat menurut jumhurul fuqaha hukumnya wajib apabila perbuatan yang dilakukan itu tidak sah tanpa niat. Seperti wudu, mandi. Namun apabila sahnya perbuatan yang dilakukan itu tidak tergantung dengan niat, hukumnya sunnah. Misalnya dalam hal meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dilarang. Tarkuz zina, meninggalkan zina. Tarku syurbil khomri, meninggalkan minum khamr. Tarku, meninggalkan mencuri, meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Menurut sebagian ulama, niat meninggalkannya adalah sunnah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa pelajari materi yang formatnya PDF di samping pelajari video. Tetap bersemangat walaupun kita jauh tapi dekat di hati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.